Pemirsa, disahkannya PP 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi menuai kontroversi karena peraturan pemerintah yang ditandatangani bulan Juli tahun 2014 ini sepertinya mengatur bahwa aborsi diperbolehkan pada usia kehamilan maksimal 40 hari. Indikasinya memiliki kedaruratan medis atau hamil karena korban perkosaan. Itu yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini mengenai peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 kesehatan reproduksi. Sudah hadir bersama dengan saya pagi hari ini Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Nafsi Omboy, SPA, MPH. Selamat pagi, Bu. Pagi, Tantri. Senang ketemu lagi. Saya juga senang ketemu Ibu. Ini kesehatan reproduksi berarti kita berbicara mengenai kita, kaum wanita. Jadi sangat penting. Saya koreksi. Kesehatan reproduksi itu adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Tidak ada perempuan yang bisa bereproduksi tanpa laki-laki. Oke? Jadi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Terima kasih koreksinya. Ibu Menteri, kalau kemudian dulu kita mengacu pada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan reproduksi ini. Sekarang lalu bulan Juli muncul ditandatangani peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014. Kenapa perlu ada peraturan pemerintah ini, Bu? Oleh karena amanah dari undang-undang itu sendiri. Dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 dikatakan ada 6 pasal yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah. Antara lain tentang kesehatan reproduksi. Begitu. Jadi ini melanjutkan memberikan informasi atau penjelasan lebih lanjut secara lebih detail daripada yang ada dalam undang-undang itu. Bu, tapi kemudian kalau muncul pendapat, persepsi, ataupun juga berbagai macam isu-isu miring yang mengatakan bahwa ternyata peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 ini seakan-akan tanda kutipnya melegalkan yang namanya aborsi. Pendapat Ibu? Oke, itu pendapat yang keliru ya, Tantri. Oleh karena jelas dia tidak melegalkan aborsi. Dia mengatakan aborsi tetap dilarang. Kecuali untuk dua kondisi ini. Nah, PP ini menjelaskan lebih lanjut tentang dua kondisi ini. Begitu. Jadi begini deh contoh ya. Membunuh dilarang. Kecuali kalau misalnya kita membela diri atau dalam peperangan. Apakah itu melegalkan pembunuhan? Tidak. Tidak, tergantung kondisinya ya. Tergantung kondisinya. Jadi ada kondisi tertentu dalam hal ini jiwa ibu maupun bayinya terancam. Jadi kedaruratan medik, atau ini adalah kehamilan karena korban perkosaan. Oke. Nah, kalau kemudian ternyata dari informasi yang saya dapatkan juga sedang disiapkan peraturan menteri untuk mengatur pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini, apa yang akan diatur dalam permen itu? Ya, jadi sesuai perintah dari undang-undang ada 6 macam yang harus diatur, yaitu pertama menyangkut pelayanan kesehatan reproduksi sendiri, baik sebelum hamil, selama hamil, maupun setelah melahirkan. Jadi menyeluruh ya, Bu? Ya, secara menyeluruh. Kedua adalah penjelasan apa itu kedaruratan medik, ya, dan persyaratannya, siapa yang boleh menentukan bahwa ini memang betul-betul kedaruratan medik. Yang ketiga adalah penjelasan tentang aborsi sendiri sebagai penjelasan tentang kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan. Sebenarnya kan soal perkosaan ini sebagai kekerasan terhadap perempuan maupun sebagai kejahatan seksual bagi anak, itu sudah diatur dalam peraturan yang lain. Bahkan pelayanannya juga sudah diatur, itu ada tim terpadu namanya. Tim terpadu atau tim pusat krisis. Nah, yang menangani di situ ada dokter, ada tenaga kesehatan termasuk dokter, psikolog, forensik, polisi dan sebagainya yang menangani kasus kekerasan itu sebagai kekerasan. Jadi masalah apa tindakan terhadap pelakunya dan sebagainya itu sudah diatur. Yang belum diatur bagaimana kalau wanita itu hamil. Nah, inilah yang diatur dalam PP ini. Jadi ini sebenarnya PP yang sudah lama ditunggu. Oleh karena kalau hanya bilang tidak boleh, jadi wanita ini tidak lagi mempunyai hak untuk menentukan dia mampu atau tidak untuk mengandung anak ini selama 9 bulan, kemudian melahirkan dan membesarkan anak ini seumur hidup.
Ini yang belum diatur. Inilah yang diatur di dalam PP ini, bahwa setelah jelas dia hamil, maka dilakukanlah konseling, diberikan dukungan psikososial sehingga wanita ini bisa memutuskan apakah dia mampu meneruskan atau tidak. Begitu. Kalau dia mengatakan dia mampu meneruskan, dia bersedia menerima ini sebagai musibah, tetapi dia tetap akan sayang anak ini dan mampu untuk membesarkan, maka tentu tidak lakukan aborsi. Tapi bisa kebayangkan ya, perkosaan ini kan sekarang marak sekali di Indonesia. Kadang-kadang perkosaan itu terjadi pada anak usia 14, 15, 16 tahun. Terlalu dini ya Bu, belia sekali. Apakah dia wajib? Ya. Apalagi dia tidak ada penghasilan. Dia mungkin masih sekolah. Apakah dia harus berhenti sekolah? Apalagi apakah dia harus dikawin paksa dengan orang yang memperkosa dia? Segala macam hal inilah yang menyebabkan mengapa di dalam PP ini kita mengatur dalam hal demikian. Wanita ini akan diberikan dukungan sepenuhnya agar dia dapat terlindungi haknya untuk menentukan bagaimana dengan kehamilan ini. Jadi di luar segala kontroversi, sebetulnya ini adalah mendukung hak-hak kaum wanita sendiri ya, Bu Menteri? Sangat benar. Tetapi jangan lupa ya, saya dengar misalnya para pejuang hak-hak anak juga protes. Sebenarnya tidak perlu diprotes. Oleh karena ini sudah dipertimbangkan masa-masa. Di dalam konvensi hak-hak anak maupun undang-undang perlindungan anak dikatakan bahwa memang anak itu mempunyai hak hidup, tetapi dia juga mempunyai hak untuk tumbuh kembang dengan baik. Nah, di sini keputusan yang diambil harus dalam ininya istilahnya in the best interest of the child, kepentingan terbaik untuk anak ini. Kita bisa kebayang kalau si wanita yang diperkosa ini terus-menerus menyimpan kebencian terhadap orang yang menyakiti dia. Waktu anak ini lahir, anak ini oleh masyarakat dikatakan anak haram lu, nggak ada bapak lu, dan sebagainya. Kita bisa bayangkan jangka Kita bisa bayangkan jangka panjang. Memang saya dengar ada ahli hukum, ya itu kan tanggung jawab negara. Negara ini siapa? Apakah tumbuh kembang seorang anak di dalam panti asuhan itu ideal untuk anak itu? Jadi sebenarnya PP ini selain melindungi hak perempuan, juga in the best interest of the child. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, karena saya tertarik ketika Ibu mengatakan in the best interest of the child. Saya suka sekali kalimat itu. Dan pemirsa, kalau mungkin Anda ada pertanyaan ataupun juga ingin mencari informasi lebih lanjut lagi mengenai topik kita hari ini, Anda bisa follow Twitter dari Kementerian Kesehatan di @puskomdepkes ataupun juga kontak di Halo Kemkes. Silakan pencet kode area Anda dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Nomor teleponnya 500 567. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab, anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit. Sakitnya parah ya? Anak ibu perlu pengobatan lebih lanjut. Jadi pasien sudah bisa diterima ya Mbak? Mari Bu, ini kartu JKN-nya. Jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya. Alhamdulillah ya Nak, sudah lebih baik. Untung ada JKN. Istirahat yang cukup, pasti cepat sembuh. Iwan Fals, musisi legendaris Indonesia. Top Coffee dengan aroma dan rasa yang kuat. Berani membongkar kebiasaan lama. Top Coffee bukan hanya inspirasiku, milik kita, pilihan Indonesia. Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Beli 3 gratis 1 dari Wingsport. Mas Joki, Bisa bikin brokoli ini jadi bersih. Silakan, bersih nggak nih, kita lihat. Tak bersih kan? Mama Lime Antibacteria formula baru Bioguard. Bersihkan pestisida dan bakteri sampai 99%. Mama Lime Antibacteria, it's totally clean. Lime. Saatnya hidup lebih lancar dengan e-banking BCA. Solusi kemudahan bertransaksi dimanapun Anda berada.
miskin serat bisa menyebabkan diabetes. Nah, ada sari rumput laut merah yang mampu mengikat lemak dan kolesterol. Sangat baik untuk penderita diabetes. Agarpack terbuat dari sari rumput laut merah yang kaya serat. Agarpack, solusi makanan berserat. Dari Swallow Globe Brand. Gimana caranya saya bisa menghasilkan uang yang saya bawa untuk orang. Jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Kita pakai uang sendiri, nggak ada asuransi sama sekali. Pulang gelap, datang gelap. Kita pengennya ada jaminan rumah sakit. Mana yang terbakar, lewat percikan kaca jatuh di kepala saya. Ibu baru satu mohon petunjuk, ada kebakaran besar di sini-sini. Sudut Pandang bersama Vivi Alaida Yahya. Kami kerja, kami ada. Sabtu 13 September jam 10:30 malam. Saya mau minta rujukan ke rumah sakit. Bapak sakit apa ya? Diperiksa dokter dulu ya, Pak. Bapak hanya batuk dan flu biasa. Minum obat dan istirahat yang cukup. Surat rujukannya gimana? Tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Untuk pelayanan kesehatan dasar, cukup di puskesmas saja, Pak. Diminum 3 kali sehari ya, Pak. Berapa biayanya, Bu? Semua ditanggung oleh JKN. Jangan lupa, makan makanan yang bergizi. Penantang terakhir setiap minggu jam 4 sore. Didukung oleh Pemirsa, pasal 34 Undang-Undang kita menyebutkan bahwa indikasi perkosaan yakni tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang disebutkan dengan perkosaan. Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia masih bersama dengan kita pagi hari ini. Bu Menteri, kalau kita kaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014, kalau kita berbicara mengenai perkosaan, bahwa janin boleh tanda kutipnya diaborsi kurang dari 40 hari. Memang ada konseling diberikan terlebih dahulu, begitu prosesnya seperti dijelaskan oleh Ibu. Tapi kalau dilakukan lebih dari 40 hari, apakah itu masih sesuai dengan peraturan pemerintah atau seperti apa, Bu Menteri? Oke, Tantri, jadi di sini ada 2 hal yang Tantri angkat. Yang pertama adalah bahwa yang disebut perkosaan itu adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa persetujuan yang perempuan. Selama ini memang di dalam masyarakat seringkali yang dianggap yang penting yang laki-laki yang punya hak, ya, sehingga wanita itu merasa terpaksa tapi dia tidak berani ngomong. Sekarang jelas, dan ini jangan lupa PP ini juga memberikan tanggung jawab kepada kita sekalian, termasuk kepada pemerintah dan masyarakat seluruhnya, untuk melakukan sosialisasi yang seluas-luasnya tentang kesehatan reproduksi, tentang kesehatan seksual dan pendidikan seksual, bahwa hubungan seks antara suami istri, antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai konsekuensi, ya, dan bahwa harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Karena kalau yang satu tidak mau sebenarnya, tetapi dipaksa, maka itu adalah perkosaan. Itu satu. 40 hari ini diambil oleh karena adanya fatwa MUI yang mengatakan bahwa sebelum usia 6 minggu itu sebenarnya janin ini belum, katanya rohnya belum ditiup. Ditiup kan, jadi maaf saya tidak tahu betul ininya, tapi fatwanya mengatakan demikian, sehingga masih bisa dilakukan aborsi. Kalau secara saintifik di dunia kita mengatakan not viable. Jadi dia kalau misalnya ini dia belum bisa hidup di dunia, dan secara saintifik biasanya itu sampai 3 bulan kita katakan. Namun kita ambil yang aman, yang sudah ada fatwa MUI. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini menjadi pekerjaan rumah dan tanggung jawab kita semua, bahwa di dalam mensosialisasikan PP 61 ini, terutama nanti dalam permennya akan ditetapkan pelatihan untuk para dokter, tenaga kesehatan, juga pelatihan khusus untuk tim terpadu, di mana ada polisi, ada psikolog dan sebagainya, untuk mengingatkan setiap kasus perkosaan yang dilaporkan harus langsung diberitahu. Kalau masih baru, jadi dalam waktu 72 jam, itu boleh diberikan kontrasepsi darurat, supaya tidak terjadi kehamilan. Tapi kalau dia melaporkan karena satu dan lain hal sesudah 72 jam, maka kemungkinan akan hamil ada, maka dia diminta atau keluarganya, atau kalau ini sudah wanita dewasa,
untuk melihat apakah monitor haidnya. Kalau 30 hari setelah hari pertama haid terakhir dia belum mens, supaya segera melakukan pemeriksaan urina. Karena di situ kita sudah bisa melihat apakah dia hamil atau tidak. Itu 30 hari. Sehingga masih ada waktu untuk dia diberikan konseling, diberikan pertimbangan dan sebagainya, sehingga dia mau ngambil keputusan untuk aborsi atau tidak sebelum 40 hari yang ditetapkan oleh fatwa MUI tersebut. Dengan catatan tadi ketika Ibu mengatakan ini adalah kasus perkosaan yang tanda kutipnya dilaporkan, karena ini untuk menutup celah-celah juga ya, Bu Menteri ya. Dan memang dalam sosialisasi nanti kita akan betul menyatakan bahwa setiap wanita sebenarnya ini hak laki-laki juga, ya, tanggung jawab laki-laki. Karena tadi di awal Ibu mengatakan reproduksi milik bersama. Betul, bahwa kalau ada perkosaan segera laporkan, jangan tunggu. Perkosaan bukan bahwa dia harus diikat dan sebagainya, tidak. Tetapi seorang wanita atau seorang pria melakukan hubungan seks tanpa persetujuannya, maka dia harus langsung laporkan. Sehingga ini bisa dianggap sebagai suatu tindakan, bisa diambil tindakan preventif dengan memberikan kontrasepsi kedaruratan atau monitor. Karena kan segera dengan tidak segera ini kan agak bias. Ada juga beberapa yang menyatakan bahwa PP ini seakan-akan melegalkan seks bebas di kalangan anak muda. Tidak. Saya mengerti apa yang mereka maksudkan, tapi seks bebas atau pergaulan bebas sebenarnya itu sudah ada di mana-mana sekarang. Ya, kita tidak boleh munafik, kita tidak boleh menutup mata pada kenyataan, akan tetapi jelas bahwa itu sudah terjadi. Ya, maka kesempatan sekarang dengan adanya PP 61 ini adalah bahwa kita boleh memberikan sekarang pendidikan kesehatan reproduksi pada setiap umur. Oleh karena di dalam itu dikatakan setiap umur bisa, laki-laki dan perempuan, bahwa betul hubungan seks itu bukan untuk main-main, tidak bisa bikin kecelakaan, tidak boleh. Tetapi mereka betul sadar dan tahu bahwa setiap hubungan seks antara seorang laki-laki dan perempuan bisa menyebabkan kehamilan, bisa menyebabkan infeksi. Itu yang perlu ditanamkan dalam sosial. Bukan hal yang tabu, ini hal yang nyata di depan kita dan harus betul-betul dilakukan dengan pertanggungjawaban, ya Bu Menteri. Betul, bahwa ini suatu hal yang suci sebenarnya. Ya, Tuhan berikan kita hak reproduksi untuk tujuan yang suci. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Sekali lagi kalau Anda ada pertanyaan ataupun juga apapun yang ingin Anda tanggapi, Anda bisa tweet ke Twitter dari Kementerian Kesehatan @puskomdep ataupun juga teleponnya kode area Anda silakan dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Nomor teleponnya adalah kode area Anda ditambahkan 500 567. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Saya mau minta rujukan ke rumah sakit. Bapak sakit apa ya? Diperiksa dokter dulu ya Pak. Bapak hanya batuk dan flu biasa. Minum obat dan istirahat yang cukup. Surat rujukannya gimana? Tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Untuk pelayanan kesehatan dasar, cukup di puskesmas saja Pak. Diminum 3 kali sehari ya Pak. Berapa biayanya Bu? Semua ditanggung oleh JKN. Jangan lupa, makan makanan yang bergizi. Ibu Priska, duluan ya. Udah. Gimana? Gigiku nggak ada lubangnya. Kan foto pasang gigi yang kamu anjurin. Nah, percaya kan? Sistema Nano satu-satunya dengan kalsium nano teknologi dari Lion Jepang. Dengan pasta lembut yang menyebar cepat, kalsium nano efektif perbaiki lubang super kecil sebelum jadi masalah. Jangan tunggu gigi berlubang, pakai sistema Nano dan buktikan dalam 14 hari. Lion. Makan berserat sangat baik untuk menjaga kesehatan lambung. Agar Pack terbuat dari sari rumput laut merah yang kaya serat, mudah disajikan dengan makanan atau minuman panas. Cukupi kebutuhan serat muda dari sekarang dengan Agar Pack. Agar Pack, solusi makanan berserat. Dari Swallow Globe Brand. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Menggunakan mesin cuci Uchida, mencuci jadi lebih mudah dan pakaian semakin bersih. Cintailah produk
Kunjungi dan nikmati menu-menu terbaik dari Michel's Patisserie. Hubungi nomor berikut untuk start franchise. Di penghujung Agustus lalu, Habibie melakukan perjalanan pulang kampung ke Parepare, Sulawesi Selatan. Tim Mata Najwa Metro TV merekam secara eksklusif seluruh rangkaian perjalanan pulang kampung B.J. Habibie. Nah, itu yang keunggulan saya masuk kampung, saya lihat itu lingkungannya sama, udaranya bukan air, banyaknya bedanya dengan Jakarta. Saya minum air berapa liter, saya coba dan ya, Mata Najwa, Habibie pulang kampung, jam 9 malam ini. Dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab, anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit. Sakitnya parah ya? Anak ibu perlu pengobatan lebih lanjut. Jadi pasien sudah bisa diterima ya, Mbak? Mari Bu, ini kartu JK-nya. Jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya. Alhamdulillah ya, Nak. Sudah lebih baik. Untung ada CKN. Istirahat yang cukup, pasti cepat sembuh. Kick Andy, setiap Jumat jam 8 malam. Didukung oleh Pemirsa, melalui PP 61 tahun 2014 ini diharapkan setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi dan juga yang pasti edukasi yang komprehensif tentang organ-organ reproduksinya secara menyeluruh dan bisa terpenuhi. Begitu ya Bu Menteri? Betul. Lulus ya saya, Bu? Lulus. Bu Menteri, tapi kalau kemudian ingin tanya lebih jelasnya lagi, sebetulnya melalui PP 61 tahun 2014 ini, ketika kita berbicara tanda kutipnya mengenai aborsi, mekanismenya seperti apa sih sebetulnya? Kalau boleh kita mundur sedikit sebelum ngomong tentang aborsi. Pasal ini sangat penting bahwa setiap umur boleh. Karena selama ini misalnya remaja tidak boleh diberikan penjelasan tentang kesehatan reproduksi, tidak boleh diberikan tentang kesehatan seksual dan sebagainya. Dianggap tabu kalau untuk anak kecil tabu. ya. Tabu. Akibatnya dia pacaran tanpa sadar bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, inilah yang tidak boleh lagi tidak boleh lagi, dalam arti sekarang dia punya hak untuk pendidikan reproduksi, pendidikan seksual dan sebagainya. Ini sudah ada dalam PP ini dan ini kita harus syukuri karena maksudnya adalah supaya mulai dari saat dia remaja dia sudah bertanggung jawab. Dan ini laki-laki dan perempuan loh. Jangan ngomong perempuan aja ya. Jadi diajarkan juga sedini mungkin bahwa apa yang dilakukan ya harus ada pertanggungjawaban. Harus tanggung jawab, ya. betul. Karena tidak ada hak tanpa tanggung jawab. Ya, oleh karena itu dari dini, sejak dini setiap remaja sudah mengerti bahwa dia punya hak. Tetapi berarti dia juga punya tanggung jawab. Dan informasinya dibuka ya Bu. Betul. Ya, semua orang berhak dan semua orang bisa untuk mengakses ataupun juga mengabsorb dari apapun yang ingin diketahui tentang betul. Dan itu akan reproduksi. kami atur nanti dalam permen antara lain. Detail-detailnya. Jadi di dalam Permenkesnya itu bukan hanya soal aborsinya, akan tetapi mulai dari hulunya. Bagaimana memberikan pendidikan itu, pendidikan seksual dan sebagainya, apa isinya, itu diatur di dalam Permenkes. Kalau khusus mengenai aborsi yang tadi ditanyakan, soal bagaimana prosedurnya. Kalau ini kedaruratan medik, maka ada yang disebut tim kelayakan, tim dokter yang memang tahu bahwa kalau tidak dilakukan aborsi, ibu ini akan meninggal. Ya, atau anak yang dikandung itu akan lahir dengan cacat berat yang akan menyebabkan dia tidak viable, tidak bisa hidup di luar kandungan ibunya. Kalau untuk aborsi, maka kalau dia sudah melaporkan sebelumnya, berarti sudah ditangani oleh tim terpadu, di mana ada polisi, psikolog dan sebagainya. Kalau pada saat dia tahu bahwa dia hamil, maka dia akan diberikan extra counseling, counseling untuk mendukung dia di dalam pengambilan keputusan apa yang terbaik untuk dirinya maupun anak yang dikandungnya. Kalau itu tadi, jadi itu ada tahap-tahapnya dan ini pun di dalam Permenkes nanti akan ini lebih detail lagi. Jadi jelas termasuk pelatihan untuk dokternya, pelatihan untuk tim kelayakannya dan sebagainya, itu ada khusus.
Nah, supaya dengan demikian setiap orang yang melakukan itu benar sudah mempertimbangkan semua aspek, baik hak ibu maupun hak anaknya. Bu Menteri, kalau kemudian kita balik, itu kan tadi kita berbicara mengenai hak dari individunya, dari si ibunya ataupun juga dari korban dan sebagainya. Kalau kita balik dari hak dokternya, apakah dia berhak untuk melakukan dan tidak melakukan, dan kalau tidak melakukan pun juga apakah dilindungi dengan peraturan dan sebagainya? Justru inilah kesempatan, inilah suatu perlindungan juga, perlindungan hukum bagi tenaga dokter yang selama ini memang dia menghadapi dilema. Dia tahu bahwa kalau dia tidak melakukan aborsi, maka wanita ini akan misalnya terganggu jiwanya seumur hidup. Atau bahkan mungkin wanita ini akan ke dukun yang bisa lebih berat lagi, bisa infeksi dan sebagainya. Dia juga tahu dari percakapan ini bahwa kalau tidak dilakukan aborsi sebelum 40 hari, wanita ini akan menderita selama 9 bulan dan akan melahirkan, dan anak ini juga akan dikorbankan oleh lingkungan, karena masyarakat juga kejam kadang-kadang. Tetapi dia takut untuk melakukan, oleh karena tidak ada perlindungan hukum. Dengan Undang-Undang 36 tahun 2004 maupun dengan PP ini, haknya untuk melakukan itu demi kepentingan wanita maupun bayinya itu diberikan, dia dilindungi secara hukum. Oleh karena juga salah satu ini di dalam PP ini mengatakan aborsi tersebut harus dilakukan secara profesional, bermutu, bertanggung jawab, dan bukan karena imbalan uang. Jadi ini di safeguard bahwa dokter ini memang betul karena empati dan secara profesional dia menilai bahwa ini in the best interest of the child maupun kepentingan wanita yang pasiennya dia. Ibu Menteri, terima kasih banyak atas sharingnya pada pagi hari ini, dan pasti ini sangat berguna karena juga PP ini juga untuk masyarakat Indonesia pastinya. Benar sekali. Dan terima kasih kepada Metro TV yang setia memberikan informasi yang sangat berguna untuk masyarakat. Karena ini kan in the best interest of the child dan in the best interest untuk semua warga negara Indonesia. Benar sekali. Dan kalau Anda masih ada pertanyaan, saya ingatkan kembali Anda bisa tweet di Twitter @puskomdetkes ataupun juga telepon dari mana saja di area di Indonesia ini. Kode area Anda terlebih dahulu, kemudian 50567. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu.